warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Latifah Zara. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab yang kelima, yaitu VLAN dan trunking. Nah, ini dia materi-materi yang akan kita bahas nanti. Ini saya bikin menjadi 2 halaman ya. Ini yang satunya. Sebelum masuk lebih jauh, kita bahas dulu tentang apa itu VLAN. VLAN sendiri adalah kependekan dari Virtual Local Area Network. Oh iya, di sini saya berikan penggambaran dulu ya. Misalkan di sini terdapat sebuah ruangan yang kumpulan visi-visi ini misalkan dibagi menjadi 3 divisi. Untuk 3 divisi yang bagian atas ini adalah untuk engineering, dan yang tengah ini untuk programming, kemudian yang di bawah ini untuk marketing. Nah, untuk engineering VLAN-nya itu VLAN 10, untuk programming VLAN-nya 20, dan untuk marketing VLAN-nya 30. Nah, untuk masing-masing VLAN ini akan dibagi menjadi beberapa IP. Untuk yang engineering, IP-nya adalah 192.168.10.0/24. Untuk programming itu 20.0/24, dan untuk marketing itu IP-nya 30.0/24. Jadi networknya ini berbeda-beda ya. Nah, masing-masing visi ini akan terhubung ke switch. Lalu misalkan pada divisi engineering bandwidth-nya itu 10 MB, dan untuk programming mungkin lebih besar yaitu 20 MB, dan untuk marketing itu 30 MB. Nah, disinilah VLAN dibutuhkan karena untuk manajemen jaringan-jaringan tersebut. Jadi fungsi VLAN yang pertama adalah untuk manajemen, fungsi yang kedua yaitu memecah broadcast domain. Maksudnya misal pada divisi engineering pada PC 1 ingin mengirim paket ke PC 2. Nah, dari PC 1 akan mengirim paketnya kepada switch. Lalu dari switch ke PC-PC di divisi engineering saja. Dia tidak akan ke programming ataupun ke marketing karena sudah berbeda domain. Maka karakter kirim juga ke divisi lain digunakanlah. Nah, jadi secara fisikal itu penggambarannya ada satu switch, dan secara logika itu terdapat 3 switch. Kita lanjut ke konfigurasi VLAN. Di sini kita buat dulu topologinya ya, teman-teman perhatikan. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita berikan kotakan untuk memisahkan antara visi kanan dengan visi yang kiri. Di sini kita bisa klik logo yang ini, yang draw rectangle. Kemudian kita pilih yang no fill. Langsung saja kita kotakan ini. Yang sebelah kanan juga ya. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita konfigurasikan IP-nya. Misal untuk visi-visi yang sebelah kiri ini IP-nya 192.168.10.0/24, dan untuk yang sebelah kanan ini IP-nya 192.168.20.0/24. Oh iya, untuk VLAN kiri misal saya mau dia VLAN 10, dan untuk VLAN yang kanan ini 20 ya. Sebenarnya kita bebas sih mau memberikan berapa, yang penting masih dalam cakupan 1 sampai 4096. Langsung saja di sini kita konfigurasikan IP-nya. Untuk cara konfigurasinya seperti biasa ya, teman-teman bisa perhatikan. Pada PC 1 saya mau IP-nya 10.1, dan untuk PC selanjutnya berarti IP-nya ya seterusnya ya. Oke, lanjut pada PC yang kanan. Yang kanan berarti 20.1, 20.2, dan 20.3 ya. Oke, sudah semua. Sekarang kita coba tes komunikasi dulu. Di sini kita kirimkan paket, misal dari PC 1 ke PC 2. Oke, successful. Kemudian kita coba lagi dari PC 2 ke PC 3. Successful juga. Lalu dari PC 4 ke PC 5. Ini juga successful. Kemudian yang terakhir kita coba dari PC 5 ke PC 6. Nah, di sini juga berhasil ya teman-teman. Nah, tapi kalau kita mencoba tes nih kirim paket dari PC 1 ke PC 4 itu sudah pasti gagal ya, karena sudah berbeda IP. Maka di sini kita melakukan konfigurasi dulu. Di sini kita buka switch-nya, kemudian kita ke CLI. Di sini kita masuk ke mode global configuration. Di sini kita coba buat VLAN-nya dulu. Untuk cara buatnya kita ketikkan saja VLAN 10. Kemudian untuk name-nya misal programming. Oke, sekarang kita coba lihat dengan do show VLAN brief. Nah, perhatikan di sini ada VLAN 10 programming. Oh ya, ini semuanya itu atau defaultnya portnya itu ada pada VLAN 1 ya. Pada VLAN 10 belum ada port yang masuk. Jadi di sini kita masukkan port apa saja yang mau dimasukkan. Nah, di sini yaitu dari PC ke switch. Ini portnya urut ya. PC 1 ke switch itu FA0/1, PC 2 ke switch FA02, dan PC 3 ke switch FA03, dan seterusnya. Langsung saja kita masukkan port-portnya.
Kita masuk dulu ke interface FA0/1, lalu kita ketikkan switch port mode akses. Lalu kita ketikkan lagi switch port akses VLAN 10. Maksudnya kita memasukkan interface FA0/1 ini ke dalam VLAN 10 ya. Kemudian kita coba exit untuk mengecek apakah sudah masuk. Oke, pada VLAN 10 programming ini sudah ada FA0/1 ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan juga FA0/2 dan juga 0/3-nya. Oke, kita coba cek ya dengan do show VLAN brief. Nah, pada VLAN 10 programming ini sudah ada port FA0/1, 0/2, dan juga 0/3 ya. Kemudian kita buat untuk VLAN 20-nya. Kita ketikkan saja VLAN 20. Kemudian kita enter. Kemudian namanya saya mau marketing. Oke, kita coba exit untuk melihat apakah sudah ada atau belum. Oke, sudah ada ya 20 marketingnya ini. Kemudian kita masukkan FA0/4, 0/5, dan juga 0/6-nya. Di sini kita coba cara agar mereka itu langsung masuk sekaligus. Caranya yaitu dengan menuliskan interface range FA0/4 sampai dengan 6. Kemudian kita enter. Nah, kemudian baru kita ketikkan switch port mode akses. Lalu kita ketikkan lagi switch port mode akses VLAN 20. Enter, seperti itu ya. Kemudian kita coba cek apakah sudah masuk semua atau belum. Kita exit dulu. Lalu to show VLAN brief. Nah, di sini pada VLAN 20 marketing sudah masuk interface FA0/4, 5, dan juga 6. Kemudian kita coba ke simulation. Oh, di sini kita hapus dulu ARP table yang ada pada PC 1 sampai PC 3. Oke, sudah. Kemudian kita juga hapus ada switch-nya. Oh, maaf, ini saya salah. Sebelum mengetikkan ini, kita harus keluar dulu. Kemudian baru kita ketikkan clear MAC address table. Kemudian kita coba lihat dengan perintah show MAC address table. Oke, sudah kosong. Kemudian kita kembali ke simulation. Kita coba kirim paket dari PC 1 ke PC 2. Dia mengirim ARP table ya. Kemudian dari PC 1 ini mengirim ke switch. Nah, dari switch dia mengirim ke PC 2 dan juga 3. Dia tidak melakukan broadcast domain ya jadinya. Kita lanjut ke membuat topologi ruangan 2. Nah, di sini saya sudah buat satu topologi ruangan lagi yang sama seperti tadi. Nah, kalau teman-teman juga sudah selesai membuatnya, mari kita lanjut untuk setting IP pada PC-nya. Untuk IP-nya kita samakan saja dengan yang ruangan 1 ya. Untuk yang sebelah sini, yang ini 10.0 dan yang sebelahnya 20.0. Langsung saja kita setting. Ini teman-teman perhatikan ya. Intinya IP-nya itu lanjutan dari IP ruangan 1 ya, teman-teman. Seperti ini. Oke, sudah selesai ya untuk men-setting IP-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu belajar terang. Mohon maaf ya, pada video 1-3 saya salah nulis, harusnya terang, malah nulisnya tang. Sekarang ini sudah saya benerin, jadi yang benar itu terang ya teman-teman. Sebelumnya kita kan sudah mencoba VLAN, sekarang kita akan mencoba terang. Nah, fungsi dari terang ini adalah untuk menghubungkan antara switch 1 dengan switch 2, ataupun sebaliknya, yang artinya mengizinkan VLAN berapa saja yang melalui kabel antara switch 1 dan juga 2. Langsung saja di sini kita buat dulu VLAN-nya pada topologi ruangan 2 ya. Caranya sama seperti pada video sebelumnya. Teman-teman bisa perhatikan. Buka switch pada ruangan 2. Lalu kita ke CLI. Kemudian kita masuk ke mode global configuration. Oke, kemudian kita buat dulu VLAN 10-nya. Name-nya sama ya kayak ruangan 1, yaitu programming. Kemudian kita buat juga VLAN 20. Dan untuk name-nya marketing. Oke, kemudian kita coba cek dengan do show VLAN brief. Oke, sudah ada VLAN 10 dan juga 20-nya ya. Selanjutnya kita masukkan interface-nya ke dalam VLAN-nya. Caranya ya sama seperti tadi. Kita masuk dulu ke interface FA0/1 sampai dengan 3. Kemudian kita ketikkan switch port mode akses. Lalu kita ketikkan lagi switch port akses VLAN 10. Kita exit.
kita masukkan pada VLAN 20 juga. Berarti kita masuk dulu ke FA0/4 sampai dengan 6. Oke, lalu kita ketikkan switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 20. Kita coba cek. Oke, sudah masuk ya ini. Selanjutnya kita coba konfigurasi terangnya. Bisa dilihat pada switch ini ya ada di FA0/7. Kita buka switch ruangan 1. Kita masuk ke mode privilege, lalu kita ke mode global configuration. Lalu kita masuk ke interface FA0/7. Karena kan tadi dia nyambungnya ke FA0/7 ya. Kemudian kita ketikkan switch port mode terang. Kita enter, kita coba lihat dengan do show interface terang. Bisa dilihat di sini pada FA0/7 ini on, kemudian statusnya teranging ya. Oke, lanjut kita lakukan juga pada switch ruangan 2. Kita masuk ke interface FA0/7. Kemudian kita ketikkan switch port mode terang. Lalu kita coba cek dengan do show interface terang. Oke, di sini statusnya juga sudah teranging ya teman-teman. Kita coba tes, kita coba kirim paket dari PC1 ke PC7. Nah, bisa dilihat di sini keterangannya successful ya teman-teman. Kita lanjut untuk mencoba ping antar VLAN. Di sini kita buka tab simulation. Kita coba kirim paket dari PC2 ke PC9. Nah, di sini mengirim ARP ya karena belum kenal. Nah, kemudian dia mengirim ke switch dan dari switch dia akan membroadcast. Pada ruangan pertama ini tidak ada yang membalas ya, makanya ini tanda X. Lalu pada switch 2 ini ada tanda checklist. Kemudian kita coba lanjut. Nah, dari switch 2 ini akan membroadcast ke VLAN 10. Barulah akan diterima oleh PC9. Ini yang lainnya X, tapi yang ini enggak ya. Kemudian dari PC9 ini mengirim kembali ke switch. Kemudian dari switch yang 2 kembali ke switch yang 1. Dan terus kembali hingga mengirim paket ICMP ya teman-teman. Kita lanjut ke belajar load terang. 1. Di sini kita coba lihat dengan do show interface terang. Nah, bisa dilihat di sini ada tulisan allowed on terang ya teman-teman. Maksudnya adalah VLAN berapa saja yang diizinkan melewati FA0/1 karena masih default. Jadi di sini allowed on terangnya masih 1 sampai 1005 ya. Maksudnya semua VLAN itu bisa lewat. Kemudian ada VLAN allowed and active in management. Yang ini maksudnya adalah VLAN apa saja yang sudah lewat. Ini sudah ada VLAN 1, 10, dan juga 20 yang sudah lewat ya. Sekarang kita coba ubah allowed-nya menjadi VLAN 10 dan 20 saja. Kita masuk dulu ke interface FA0/7. Kemudian di sini kita ketikkan switch port terang allowed VLAN 10,20. Enter. Kemudian kita coba exit untuk mengecek. Lalu kita cek dengan do show interface terang. Di sini allowed-nya sudah berganti menjadi VLAN 10 dan 20 saja ya teman-teman. Kita lanjut untuk membuat topologi ruangan 3. Oke, di sini sudah saya buat topologinya ya, sama pada video sebelumnya. Oh ya, ini menggunakan kabel biasa ya teman-teman untuk menyambungkan antara switch ini. Oke, jika sudah, kita lanjut konfigurasi IP-nya. Untuk IP-nya juga sama, untuk yang sebelah sini adalah 10 titik lanjutannya, lanjutan yang sebelumnya. Kemudian yang ini 20 titik lanjutannya juga ya. Teman-teman perhatikan saja. Ya sudah ya, kemudian kita konfigurasi VLAN-nya. Kita buka switch ruangan 3. Kemudian kita ke CLI. Untuk konfigurasi VLAN-nya seperti biasa juga ya. Oke, sekarang kita coba cek do show interface brief. Oh, salah, harusnya do show VLAN brief. Oke, di sini sudah ada dan sudah masuk ya. Selanjutnya kita konfigurasi terangnya. Kita buka switch ruangan 2. Kita masuk ke interface FA0/8 ya, karena dia terhubung ke switch 3 itu menggunakan FA0/8. Kemudian kita ketikkan switch port mode terang. Kemudian kita lakukan juga pada switch ruangan 3. Kalau pada switch ruangan 3 itu kita masuknya ke interface FA0/7 ya. Kemudian kita ketikkan switch port mode terang, exit.
Kemudian kita coba cek ya. Oke, di sini statusnya trunking. Sekarang kita coba uji kirim paket. Misalkan kita kirim paket dari PC7 ke PC13. Nah, di sini successful ya teman-teman. Kita coba lagi dari PC10 ke PC16. Nah, di sini juga successful. Kita lanjut ke terang pada MLS. MLS kebanyakannya adalah multi-layer switch ya. Nah, MLS itu yang ini ya teman-teman. Yang ini. Di sini kita coba menerangkan switch MLS ini ke ruangan 3. Jadi langsung saja di sini kita konekkan kabelnya pakai kabel biasa ya, dari switch ruangan 3 ke MLS-nya. Kemudian kita konfigurasikan terangnya dulu pada switch ruangan 3. Di sini kita masuk pada interface FA0/8. Kemudian kita ketikkan switch port mode terang. Lalu kita ke switch yang MLS. Kita buka, kemudian kita ke CLI. Ini kalau ada pertanyaan seperti ini, teman-teman jawab no ya. Kemudian kita masuk. Lalu kita ke interface FA0/1. Nah, kemudian kita tulis switch port mode terang. Nah, di sini akan muncul output rejected. Yang ini ya. Yang artinya FA0/1 ini tidak bisa melakukan terang karena encapsulation-nya adalah auto. FYI, terang itu ada dua, yaitu ada yang ESL yang punyanya Cisco, yang artinya kalau terdapat Cisco bertemu dengan switch Cisco dan bertemu lagi dengan switch Cisco, itu bisa melakukan ESL. Kemudian juga ada 802.1Q yang open standard. Artinya switch Cisco bertemu switch lain itu bisa dilakukan pada encapsulation.1Q. Nah, untuk switch MLS ini support keduanya. Tapi untuk switch yang ada di ruangan 3 itu hanya support yang .1Q. Jadi dari switch MLS itu bingung mau pakai yang mana. Maka dari itu di sini kita konfigurasikan dulu encapsulation-nya. Di sini bisa kita ketikkan switch port terang encapsulation.1Q seperti ini. Barulah kita tulis yang namanya switch port mode terang. Nah, kemudian kita coba cek dengan do show interface terang. Oke, di sini sudah trunking ya statusnya. Oke, sekarang kita lanjut ke teori dynamic trunking protocol atau DTP. Sebelumnya kita sudah belajar mode terang dan akses. Mode akses itu artinya menuju ke end device, dan untuk terang itu masuk ke switch. Pada mode dynamic protocol itu terdapat dynamic auto dan dynamic desirable. Nah, bisa teman-teman lihat pada tabel ini ya. Kalau dynamic auto bertemu dengan dynamic auto jadinya akses. Nah, kalau dynamic auto bertemu dengan dynamic desirable maka menjadi terang. Lalu dynamic auto bertemu dengan terang menjadi terang, dan dynamic auto bertemu dengan akses menjadi akses. Dari tabel ini dapat diambil kesimpulan bahwa dynamic auto itu artinya menunggu, dynamic desirable itu artinya mengajak, dan terang itu sifatnya memaksa. Lalu untuk akses juga sifatnya adalah memaksa. Oke, sekarang kita lanjut ke praktik dynamic trunking protocol. Di sini di bawahnya MLS kita tambahkan dua switch ya. Oke, kemudian di sini kita sambungkan menggunakan kabel biasa. Kemudian kita coba konfigurasinya. Nah, sebelum itu kita cek dulu dia itu makanya mode apa ya. Kita buka dulu switch 3 yang ini. Kemudian kita ke CLI. Kita cek show interface FA0/1 switch port. Nah, di sini pada administrative mode dia menggunakan dynamic auto, dan pada operational mode dia menggunakan static access, atau hasilnya ini adalah static access ya. Lalu kita coba lihat pada switch yang satunya. Pada administrative mode dia menggunakan dynamic auto, dan pada operational mode dia menggunakan static access. Nah, di sini kita akan coba konfigurasi dynamic desirable. Kita masuk ke global configuration. Lalu kita masuk ke interface FA0/1. Kemudian kita ketikkan switch port mode dynamic desirable. Nah, setelah itu teman-teman bisa exit, kemudian teman-teman ketikkan show interface FA0/1 switch port. Kemudian di sini operational modenya akan berubah menjadi terang. Kita coba lakukan juga pada switch yang tadi ya, yang switch 3. Di sini kita masuk ke mode global configuration. Lalu masuk ke interface FA0/1. Lalu kita ketikkan switch port mode terang.
Oke, kemudian kita exit. Kita coba lihat dengan do show interface FA0/1 switch port. Di sini administratif mode dan operational modenya menjadi terang ya. Sekarang kita lanjut ke apa itu untagged dan juga tagged. Di sini kita klik simulation. Misal kita coba kirim paket dari PC 11 ke PC 17. Oke, ini dia mengirimkan paket ARP ya. Lalu dari PC 2 ini dia mengirim paket ke switch. Lalu yang pasti dari switch ruangan 2 mengirim ke switch ruangan 3. Dan juga pada switch ruangan 2 dia akan melakukan pecah broadcast ya. Nah, dari switch ruangan 2 dia akan mengirim paket ke switch ruangan 3 dan inilah yang dinamakan tagged. Bisa kita lihat ini ada paket yang namanya .1q. Yang artinya ini adalah tagged, dan kalau tidak ada .1q ini ya berarti namanya untagged teman-teman. Dan kita lanjut ke apa itu native VLAN. Di sini akan saya jelaskan melalui praktik ya. Di sini kita buka switch ruangan satunya. Di sini kita coba lihat pada show interface trunk. Di sini terdapat native VLAN ya teman-teman. Yang ini by default native VLAN itu masuk pada VLAN 1. Nah, jadi apa itu native VLAN? Native VLAN yaitu paket yang tidak perlu di-tagged. Jadi misal ketika VLAN 1 ingin mengirim paket ke VLAN 1 juga. Nah, karena nantinya VLAN-nya itu satu, jadi tidak perlu tagged teman-teman. Oke, sekarang kita sudah masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu konfigurasi native VLAN. Kita coba ganti native VLAN-nya ya. Tadi kan sudah saya jelaskan apa itu native VLAN-nya. Di sini kita buka switch 2. Maksudnya adalah switch yang ada di ruangan 2 ya. Kemudian kita masuk ke mode confi. Lalu kita masuk ke interface FA0/8. Lalu kita ketikkan switch port terang native VLAN. Misal 20. Kemudian kita coba cek dengan do show interface terang. Nah, di sini native VLAN-nya pada FA0/8 ini sudah menjadi 20 ya. Kemudian kita lanjut konfigurasi hal yang sama juga pada switch di ruangan 3. Oke, di sini juga sudah 20 ya FA0/7-nya. Sekarang kita coba uji kirim paket. Misal kita coba uji kirim paket dari PC 12 ke PC 15. Nah, bisa dilihat di sini sudah tidak ada tagged.1q-nya ya. Kemudian kita lanjut kembalikan native VLAN-nya. Kita buka switch ruangan 3. Di sini kita exit. Kita masuk lagi ke interface FA0/7. Kemudian kita ganti menjadi native VLAN 1 ya teman-teman. Kita lakukan juga pada ruangan 2. Intinya biar kembali ya. Oke, sudah ya teman-teman. Nah, sekarang video pembahasan saya pada bab yang kelima ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf, dan seperti biasa jika ada kalimat yang kurang jelas, bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang berikutnya.